Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan jin sebagai makhluk ciptaan Allah tidak berbeda jauh dengan manusia. Golongan mereka sangat beragam. Ada yang muslim, ada juga yang kafir, ada yang laki-laki, dan ada juga yang perempuan. Ada yang berperangai buruk dan ada yang berperangai baik. Meski bersembunyi dan tak kasat mata, jin dapat dilihat dan berbicara dengan Rasulullah. Dalam satu hadis, Nabi bersabda, "Sungguh, aku melihat setan-setan, jin, dan manusia lari dari Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Berbicara masalah jin, ada satu kisah jin yang disayang oleh Rasulullah. Lantas, siapakah jin tersebut dan kenapa jin tersebut disayang Rasulullah? Sebelum membahas lebih jauh, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal video terbaru dari kami. Jin tersebut adalah Muhbar. Muhbar merupakan makhluk gaib dari golongan bangsa jin yang telah memeluk Islam dan memegang teguh agama Tauhid sejak Nabi Nuh. Di saat generasi demi generasi terus berganti, jin Muhbar beserta istrinya senantiasa mengimani Nabi dan Rasul Allah, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Diketahui, jin Muhbar bin Anbar dahulu tinggal di Gunung Tursina bersama istrinya. Namun, ia lebih sering berkeliling ke banyak tempat, layaknya seorang musafir. Pernah pada suatu ketika, jin Muhbar memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Namun sedihnya, ia menjumpai sang istri yang sedang menangis. Jin Muhbar menanyakan sebab istrinya menangis. Ternyata penyebab istrinya menangis adalah karena ada salah satu jin kafir bernama Musfir yang telah menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Beberapa waktu sebelumnya, memang telah terjadi peristiwa menggemparkan di kota Mekah karena berharap milik Walid bin Mughirah bisa berbicara. Walid merupakan seorang pembesar kaum kafir Quraisy saat itu. Peristiwa itu berawal saat kaum Quraisy ingin menyatukan pendapat dalam menyikapi dakwah Nabi, terutama menjelang dimulainya musim haji. Kala itu mereka menolak dakwah dan ajakan Nabi Muhammad untuk bertauhid. Kemudian berbagai isu pun muncul, seperti menyatakan kalau Nabi Muhammad adalah dukun, kalau Nabi Muhammad adalah penyair, penyihir, pengacau, provokator, radikal, anti kebinekaan, dan berbagai usulan lain. Walid menolak semua isu itu karena semua itu sangat jauh berbeda dengan pribadi dan perilaku Nabi Muhammad. Ketika kaum Quraisy meminta usulan dari Walid, Walid meminta waktu 3 hari untuk memikirkan jawabannya. Dalam waktu 3 hari tersebut, Walid melakukan penyembahan kepada berhalanya yang bernama Hubal. Walid juga melakukan tirakat seperti tidak makan, tidak tidur. Kemudian, dia juga memberikan persembahan yang luar biasa pada berhala Hubal. Setelah 3 hari, Walid berkata pada berhala Hubal, "Wahai berhalaku, demi penyembahan yang aku lakukan dalam 3 hari ini, beritahu aku tentang Muhammad." Saat itulah jin kafir yang bernama Musfir masuk ke dalam berhala Hubal dan berkata, "Muhammad bukanlah nabi, jangan kau benarkan perkataannya." Ketika itu, jin Musfir juga menjelek-jelekkan Nabi Muhammad hingga membuat Walid sangat bahagia. Walid lantas mengabarkan berita itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian keesokan harinya, mereka mengundang Nabi Muhammad untuk hadir dan berkumpul di halaman Ka'bah. Nabi Muhammad lantas menyanggupi dan datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Saat semua telah berkumpul, mulailah Walid memberikan persembahan kepada berhalanya dan menanyakan seperti hari sebelumnya. Jin Musfir segera masuk ke dalam berhala Hubal, kemudian berbicara dan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat sedih sekali mendengar hal itu, karena dia tahu kalau yang berbicara itu sebenarnya adalah setan yang terkutuk. Setelah mendengar patung Hubal yang bisa berbicara, kaum kafir Quraisy sontak bersorak gembira. Jadi peristiwa inilah yang awal mulanya membuat istri jin Muhbar menangis. Setelah mendengar penjelasan dari istrinya, jin Muhbar lantas sangat marah sekali. Ia kemudian mencari jejak jin kafir Musfir dan mengejarnya hingga membawanya ke Mekah. Ketika jin Muhbar berhasil menemukannya di antara Bukit Sofa dan Marwah, ia lantas membunuhnya di sana. Setelah membunuh jin Musfir, jin Muhbar lantas bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jin Muhbar lalu menceritakan siapa dirinya dan menceritakan jika ia telah membunuh jin kafir dan jahat yang bernama jin Musfir. Ia menceritakan bahwa jin itu telah terbunuh di antara Sofa dan Marwah. Kepalanya terpotong dan berada di kandang kuda, sedangkan badannya terbagi di antara Sofa dan Marwah, menyerupai seekor kambing tanpa kepala. Jin Muhbar juga menunjukkan pedangnya yang masih berumur darah jin Musfir. Mendengar kabar dari jin Muhbar, Nabi Muhammad SAW merasa gembira sekali. Nabi Muhammad lantas mendoakan kebaikan kepada jin Muhbar. Jin Muhbar kemudian ingin mengejek-ngejek berhala orang-orang kafir, sebagaimana mereka telah mengejek Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan selanjutnya, orang-orang kafir Quraisy kembali mengundang Nabi Muhammad. Saat hari yang telah ditentukan telah tiba, Nabi Muhammad hadir dan mendapati orang kafir sedang sibuk menghiasi berhala Hubal dengan sesembahan dan perhiasan.
Orang kafir Quraisy kemudian meminta berhala Hubal untuk mengejek Nabi Muhammad kembali. Saat itulah jin Mubar lantas masuk ke berhala dan mengatakan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kafir Quraisy. Patung berhala Hubal itu berkata, "Wahai para penduduk Mekah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang hak, agamanya benar, ia mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua dan berhala kalian ini gak ada gunanya. Jika kalian tidak membenarkannya dan mengimaninya, maka kalian akan berada di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ikutilah Muhammad, ia adalah Nabi Allah dan makhluk terbaiknya." Setelah mendengar perkataan itu dari berhala Hubal, Abu Jahal lantas bangkit dan membanting patung berhala itu ke tanah sampai pecah berkeping-keping. Setelah melihat hal itu, Nabi Muhammad lantas pulang dengan hati yang gembira atas perjuangan jin Mubar. Nabi Muhammad SAW memberikan nama baru kepada jin Mubar, yaitu dengan nama Abdul bin Abhar. Jin Mubar ini lantas sangat gembira atas pemberian nama baru oleh Nabi Muhammad tersebut. Ia bahkan menyenandungkan syair untuk membanggakan nama barunya dan perjuangannya dalam membela Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.